saja. Masih Mas ya. Jangankan Kang Deddy Mulyadi, kita saja sebagai warga negara biasa melihat lambang negara, melihat lambang burung Garuda dan bendera merah putih diperlakukan seperti itu, kita merasa tersinggung, kita merasa marah Baraya. Orang Aceh itu baik-baik, itu dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan kenapa Kang Deddy Mulyadi marah ketika melihat bendera Indonesia diperlakukan seperti itu? Karena bagi Kang Deddy Mulyadi, merah putih bukan hanya sekedar warna, akan tetapi juga jiwa. Karena bagi saya, merah putih bukan hanya sekedar warna. Bagi saya, merah putih adalah jiwa. Ini aku Indonesia dengan seluruh tumpah darahku. Di sini aku berdiri, di sini aku berjanji, di sini aku mengabdi. Tak ada satu detik pun bagi diriku kecuali bendera Indonesia. Seluruh jiwa ragaku tertumpah bagi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baraya, bagaimana kabarnya? Semoga Baraya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang melimpah, dan dimanapun kita berada, semoga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang penuh cinta dan kasih sayang. Semoga juga kita dijauhkan dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang berperangai kasar, orang-orang yang tidak punya adab dan etika. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangankan Kang Deddy Mulyadi, kita saja melihat lambang negara, burung Garuda diinjak-injak dan bendera merah putih dikoyak-koyak, bendera merah putih diperlakukan seperti itu, kita merasa tersinggung, kita merasa marah Baraya. Orang Aceh itu baik-baik, itu dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka saya setuju, tangkap segera dan adili oknum-oknum yang sudah berbuat seperti itu. Ucapkan terima kasih kepada masyarakat Provinsi Aceh ini pada saat hari damai. Alhamdulillah, walaupun ada hal yang tidak kita inginkan, namun terima kasih itu tidak lama langsung polisi. Saya sebagai Kapolda Aceh ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan seluruh masyarakat dan tokoh agama dan seluruh stakeholder dan TNI. Kita bisa mengamankan wilayah Aceh. Semoga ya, kami akan dengan kejadian yang kemarin, Polda Aceh akan sedang melakukan penyelidikan. Itu aja. Masih Mas ya. Siapapun orangnya yang masih mencintai NKRI ini pasti ngambek Baraya melihat lambang burung Garuda dan bendera diinjek-injek oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Merah putih bukan hanya sekedar warna, akan tetapi juga jiwa. Karena bagi saya, merah putih bukan hanya sekedar warna. Bagi saya, merah putih adalah jiwa. Baraya, kenapa kita harus bersabar dan bersyukur? Karena dalam kehidupan ini kadang kita dipertemukan dengan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan kita boleh saja kehilangan sesuatu hal yang kita cintai, yang kita sayangi. Tetapi ingat Baraya, kita tidak boleh kehilangan semangat menjalani hidup ini. Ada sebuah pidato Kang Deddy Mulyadi yang kembali membangkitkan gelora semangat, terutama semangat untuk mencintai negeri kita, Indonesia tercinta. Kita simak sama-sama, silakan. Ini aku Indonesia dengan seluruh tumpah darahku. Di sini aku berdiri, di sini aku berjanji, di sini aku mengabdi. Tak ada satu detik pun bagi diriku kecuali bendera Indonesia. Seluruh jiwa ragaku tertumpah bagi Indonesia. Seberapa besar keringat yang terkucur dari bangsa ini, seberapa besar cucuran air mata yang diberikan kepada bangsa ini. Berulang-ulang harus kita ucapkan dalam setiap saat, apa yang kita berikan bagi bangsa ini bukan apa yang kita dapatkan dari negeri ini. Maka sebuah gerakan pembangunan harus mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bukan hanya jenjang pendidikan yang ditingkatkan, bukan hanya TK dan SD, bukan hanya SD dan SMP, bukan hanya SMP dan SMA, bukan hanya SMA, SMK dan perguruan tinggi, tetapi di balik itu pendidikan adalah mengarahkan manusia untuk mengenal jati dirinya, mengenal lingkungannya, mengenal bangsanya. Maka siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Maka siapa yang mengenal bangsanya, itulah manusia Indonesia
Manusia Indonesia tentunya adalah manusia yang memahami Indonesia secara utuh. Maka orang Sabang memahami Sabang secara utuh, orang Merauke memahami Merauke secara utuh, orang Sunda memahami Sunda secara utuh, orang Jawa memahami Jawa secara utuh, orang Sumatera, Bugis, Makassar, Mentawai seluruhnya memahami Indonesia secara utuh. Maka pemahaman Indonesia secara utuh hanya kita bisa didapatkan dalam local wisdom. Local wisdom adalah kearifan budaya. Kearifan budaya adalah ketahanan bangsa. Dari kearifan budaya maka lahir ketahanan bahasa. Dari ketahanan bahasa maka lahir ketahanan pangan. Dari ketahanan pangan maka lahir ketahanan pakaian. Dari ketahanan pakaian maka lahir ketahanan kebudayaan. Dari ketahanan kebudayaan maka lahir ketahanan bangsa dan negara. Maka Indonesia, manakala seluruh bangsa hanya memahami dirinya, memahami lingkungannya, memahami kebudayaan secara utuh, maka dia adalah nasionalisme sejati. Tidak akan ada satu detik pun asing menguasai sanubari pikiran kita. Itulah perang kita sebenarnya hari ini. Itulah pidato dari Kang Deddy Mulyadi yang kembali membakar semangat kita untuk mencintai negeri Indonesia ini. Luar biasa Baraya. Dan memang pembuktian Kang Deddy Mulyadi terhadap negerinya Indonesia ini bukan omong kosong Baraya. Kang Deddy Mulyadi selain melakukan simbol-simbol kecintaan terhadap negeri Indonesia, beliau juga langsung praktek di lapangan, mengamalkannya kepada masyarakat. Ini pasukan elit Pemprov Jabar, tugasnya membersihkan yang kotor, betul tidak? Pokoknya kalau ada yang kotor-kotor, sapu, sikat, pencung, siap? Apakah saudara-saudara sudah makan? Apakah saudara-saudara sudah ketemu istri? Apakah saudara-saudara sudah terima uang saku? Baiklah, itu yang akan saya tidak berikan. Oke, mantap. Mantap. Sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Ada yang berada di Jawa Barat, ada yang berada di luar Jawa Barat, di berbagai provinsi di seluruh Indonesia, ada yang berada di luar negeri untuk mencari nafkah demi kepentingan keluarga, meninggalkan kampung halaman. Dan itu semua merupakan kesalahan saya sebagai Gubernur Jawa Barat, karena belum bisa menyiapkan lapangan kerja yang terbuka, yang sangat banyak, sehingga harus pergi ke luar negeri karena keterbatasannya lapangan kerja di Jawa Barat. Semoga ke depan kita akan terus mendorong investasi agar rakyat Jawa Barat bisa bekerja di kampung halamannya sendiri. Nah, hari ini 81 tahun Provinsi Jawa Barat. Nanti malam ada paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, paripurna istimewa di Pasanggerahan Pancarasa, halaman Gedung Sate, jam 19.30. Dan di 81 tahun ini kami sampaikan, kami belum bisa memberikan seluruh kebutuhan masyarakat secara sempurna. Kekurangannya banyak sekali, pencapaiannya belum sesuai dengan harapan. Untuk itu kami akan terus berusaha dan bekerja agar seluruh harapan itu bisa terwujud. Sejak dilantik bulan Februari sampai hari ini kurang lebih 1,6 tahun, kami belum bisa memberikan apa-apa sebenarnya. Masih banyak kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Jalan, terutama kalau jalan provinsi sudah relatif agak baik ya, tapi jalan-jalan kabupaten, yang kemudian jalan-jalan desa masih banyak yang rusak. Semoga nanti para bupati dan para kepala desanya memiliki anggaran yang cukup agar bisa membangun jalan kabupaten dan jalan desanya. Dan semoga juga provinsi memiliki anggaran yang cukup agar bisa membantunya. Masih banyak tuh sekolah-sekolah SD yang rusak, SMP yang rusak. Ke depan semoga pemerintah memiliki uang yang cukup untuk membangunnya, pemerintah kabupaten kotanya dan provinsi bisa membantunya juga. Mudah-mudahan uangnya cukup. Yang berikutnya, banyak sekali layanan kesehatan yang orang masuk rumah sakit BPJS-nya tidak punya, atau ketika ada tapi tidak bisa mengcover penyakit tertentu. Banyak juga yang menggunakan jalur mandiri, kemudian uangnya tidak cukup untuk membayarnya, akhirnya jadi tunggakan. Dan kami akan terus berusaha memberikan layanan dan bantuan pada seluruh warga berdasarkan kemampuan kami. Tadi malam juga saya membereskan tunggakan warga 162 juta ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dia nunggak dan dia harus operasi lagi, dia bingung. Kita akan terus memberikan bantuan, dukungan agar rakyat Jawa Barat bisa terobati. Nah, kalau untuk SMA dan SMK, nah ini problemnya adalah kurangnya jumlah bangunan, sehingga kita harus terus membangun sekolah-sekolah baru
agar Jawa Barat rakyatnya bisa sekolah minimal sampai SMA dan SMK. Dan kemudian yang berikutnya masih banyak lagi nih, gunung-gunung yang gundul, sungai penuh sampah, laut-laut yang abrasi. Nah, kita harus terus beresin secara bersama-sama penanaman, kemudian pengaturan tambang, tidak boleh ada illegal logging di Jawa Barat. Pengelolaan sampah, kita sudah mulai membangun pengelolaan sampah berubah menjadi energi listrik di berbagai tempat di Jawa Barat. Semoga nanti menyeluruh merata di seluruh wilayah, sehingga di Jawa Barat nanti bebas sampah. Kemudian juga masih banyak lagi. Satu, peningkatan kualitas pertaniannya harus ditingkatkan, peternakannya harus ditingkatkan, perikanannya harus ditingkatkan, kemudian pencemaran lingkungannya harus dihindarkan. Jangan sampai mencemari sungai, udara, dan merusak kualitas kehidupan masyarakat. Kemudian investasinya harus terus meningkat agar lapangan kerja makin terbuka, pasar-pasar harus bersih, dan kemudian ketika warga belanja masuk ke pasar-pasar yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Itu harapannya. Semoga seluruh harapan-harapan itu bisa diwujudkan secara bersama-sama. Dirgahayu Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat milik kita semua. Mari kita rawat dan jaga untuk kepentingan seluruh warga. Hatur nuhun. Semoga dengan tayangan-tayangan tadi ada hikmah dan manfaat yang dapat kita ambil, terutama kita semakin mencintai negeri Indonesia ini Baraya. Demikian, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.